Ya, kita lanjut video part 3. Di part kedua kita sudah sampai nomor 10. Kita lanjutkan sekarang soal nomor 11. Persamaan garis X dikurangi 4Y ditambah 5 sama dengan 0 direfleksikan terhadap garis X sama dengan A dan dilanjutkan oleh rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Menghasilkan persamaan garis bayangan. Nah, sebetulnya ini tidak perlu ada. Kalau dalam pengerjaan, ini kita bisa hapus dulu gitu. Jadi sebetulnya soal ini tuh sama seperti soal-soal sebelumnya, di mana yang ditanyakan adalah persamaan garis bayangan, gitu ya. Artinya berarti teman-teman kita mulai dari oke, misalkan si XY itu adalah titik-titik yang berada pada garis ini. Dilakukan refleksi ya titik-titik di garis ini, yaitu terhadap X sama dengan A, teman-teman. Ya, terhadap X sama dengan A berarti nanti berubah ya dong, si titik ininya menjadi 2A dikurangi X ya. 2A dikurangi X ininya Y. Kemudian dilakukan lagi rotasi terhadap 90 derajat teman-teman. Berlawanan arah jarum jam berarti positif 90 ya. Bayangannya itu jadi apa? Y min X atau min YX? Min YX ya kalau 90 derajat positif itu. Nah, maka ya udah teman-teman, kalau udah kayak gini tinggal lanjutkan berarti min YX. X-nya ya 2A dikurangi X gitu ya. Nah, setelah kita dapat kita lanjutkan berarti X aksennya negatif Y. Nah, di sini Y aksennya sama dengan 2A dikurangi X seperti itu. Nah, cuma karena di soal ini yang ketahuannya itu adalah X dikurangi 4Y ditambah 5 sama dengan 0, persamaan garis awal, jadi bukan persamaan bayangan, berarti ini X sama Y. Nah, X sama Y ini akan disubstitusi. Nah, maka sumbernya juga, sumber daya yang kita punya harusnya X sama Y, bukan X aksen, Y aksen. Jadi, maka Y-nya kita ubah berarti negatif X aksen. Terus apa lagi? X-nya sama dengan 2A dikurangi Y aksen. Nah, berarti ini nanti yang kita substitusi. Gitu. Oke, nah berarti ya udah X-nya berarti tulis 2A dikurangi Y aksen. Dikurangi 4Y, Y-nya itu adalah negatif X, berarti 4 kali negatif, jadi positif gitu ya. Tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini coba dirapihkan 4X-nya di depan begitu, dikurangi Y gitu. 2A-nya boleh di belakang, ditambah 5 sama dengan 0. Nah, formula yang terakhir ini teman-teman kita sudah dapat formula yang ya minimal sama bentuknya dengan yang kita tutup tadi. Jadi kalau saya tulis lagi gitu ya teman-teman ya, yang ini ya. Berarti 4X aksen dikurangi Y aksen ditambah 2A tambah 5 gitu ya sama dengan 0. Nah, ternyata persamaan garis bayangannya memang bentuknya kayak gini katanya. Jadi A dikurangi 1X dikurangi Y ditambah 5B. Nah, kan di sini karena di sini persamaan bayangan kan sebetulnya ini ada aksennya. Jadi saya boleh klaim di sini ada X aksennya, Y aksennya. Nah, dari sini kita cocokologi kan, berarti ada A negatif 1 itu sama dengan berapa? A min 1 sama dengan 4, berarti A-nya 5 gitu. Lah, terus apa urusannya kalau saya dapat 5? Nah, ini kan. Berarti ini punya. Nah, berarti kita punya 2A berapa? 2A 5B sama dengan 2A ditambah 5. A-nya 5 ya. Jadi 15. Ya, berarti B-nya 3. Maka A ditambah B-nya adalah 5 ditambah 3, 8. Jadi sebetulnya ini tuh sama aja dengan ditanya persamaan garis bayangan. Ya udah, cari aja dulu persamaan garis bayangan. Nanti apakah bentuknya seperti ini, tinggal dicocokologi saja. Jadi ini bukan dicoret, tapi dicocokkan, dimiripkan. Oh, ini harusnya sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, adapun kapan dia diubah, kapan dia tidak. Nah, kapan dia tetap X aksen Y aksen dan kapan dia harus diubah menjadi X Y. Ya lihat di soalnya kalau ditanyanya persamaan garis bayangan, kita harus mencari X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya, diubah dulu. Karena nanti yang disubstitusikan ke sini X sama Y. Karena yang di sini yang ketahuannya X sama Y. Jadi gitu ya. Nah, kalau di soal yang sebelumnya, nomor 10 kalau tidak salah ya, yang ketahuan X aksen Y aksen, maka yang disubstitusikan cukup ini aja ke sini. Gitu kalau di soal nomor sebelumnya ya. Oke, kita lanjut nomor 12. Nah, kalaupun ada kebingungan-kebingungan silahkan diskusikan dengan teman ya. Nah, nomor 12, persamaan garis mengalami refleksi terhadap garis dan dilanjutkan. Oke, karena ini melibatkan matriks, kayaknya kita nggak ideal lagi menggunakan yang tanda panah gini ya.
Jadi idealnya ya kita tulis gini aja berarti. X aksen, Y aksen, ya, itu didapatkan dengan cara ada titik XY, ya, titik XY pada garis yang kita mau transformasikan, itu kena refleksi. Jadi awalnya harus kena refleksi dulu teman-teman. Kena refleksi X tambah Y sama dengan 0. Berarti X tambah Y sama dengan 0 itu kan dia ininya apa namanya? Bayangannya itu menjadi apa sih? Ini sama aja dengan Y sama dengan negatif X kan. Ini bayangannya jadi min Y min X. Jadi dibalik terus dikasih negatif. Nah dalam bentuk matriksnya tulisan ini tuh jadi 0 min 1 min 1 0. Nah kenapa bisa gini silakan diskusikan dengan teman ya. Karena sebetulnya di kelas kayaknya udah dijelaskan dalam bentuk matriks kenapa menjadi ini gitu ya. Dalam bentuk vektor jadi seperti ini ya. Berarti kita tuliskan aja di sini diserang dulu oleh matriks yang ini. 0, negatif 1, negatif 1, 0. Selanjutnya, untuk yang ini dilanjutkan katanya, dilanjutkan oleh transformasi matriks yang ini. Berarti urutannya tidak boleh berubah ya teman-teman. Jadi harus fix gitu ya. Jadi kalau misalkan direfleksikan oleh yang warna hijau dulu, berarti matriksnya tulis yang hijau. Nah dari sini saya dapat X aksen Y aksen sama dengan ini didahulukan aja dikali. Ya, jadi kalau ini dikalikan jadi 0 gitu ya. Ini negatif 1 kali 1 ya 1, 0 berarti 1. Negatif 1, 0, negatif 2 kali negatif 1, 2 berarti ini 2 ya. Yang ini 1. Nah, ini XY. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ditanya persamaan garis semula. Maka kalau ditanya persamaan garis semula, ini yang ketahuan bayangan dong. Apalagi diperjelas kata-katanya, menghasilkan bayangan ini. Berarti kalau saya tulis gini teman-teman, nah gitu ya. Berarti sebetulnya ini ada aksennya, walaupun nggak ditulis. Nah kalau ada aksennya konsekuensinya apa? Berarti ini nggak usah dipindah-pindah menjadi X, Y sama dengan. Cukup X aksen, Y aksen sama dengan aja. Akibatnya kita nggak usah nginversin kan. Ini tinggal kali 0, ini kali 1 berarti Y. Ini 2X tambah Y. Ini perlu diotak-atik lagi harus dapat X sama Y ini nggak usah. Karena nanti disubstitusikannya X aksen dan Y aksen. Kita masukkan ya. X aksennya Y berarti 4Y. Dikurangi 6. Y aksennya ini 2X tambah Y gitu ya. Dikurangi 11 sama dengan 0. Ini dapat 4Y dikurangi 12X dikurangi 6Y dikurangi 11. Dapat negatif 12X di depan aja ya. Ini min 2Y kurangi 11 sama dengan 0. Ini boleh dikali negatif ya. Oke, gitu. Nah, sama dengan 0. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Kita lanjut ke nomor 13, teman-teman. Segitiga ABC memiliki panjang. Oke, ini kayaknya kita tidak terlalu perlu yang ini. Kita tidak terlalu perlu yang ini. Kita hapus saja. Segitiga ABC memiliki panjang AB. Oke, gini aja ya mungkin ya. Segitiga ABC memiliki memiliki panjang AB BC. Nah, berarti ini sama kaki ya. B-nya di atas ya, AB BC. Kenapa di atas ya biar enak aja sih. Jadi kaki-kakinya tuh ya yang ini gitu ya. Memiliki panjang 8 akar 2 ya yang ininya. Berarti ini juga sama 8 akar 2. Dan panjang ruas garis AC-nya 8. Nah, teman-teman kalau 8 saya pengen nulisnya 4 aja deh gitu ya. Jadi langsung ditulis 4 biar enak nanti pas perhitungan gitu ya. Jadi tulisannya nggak membingungkan. Ya udah gini kan. Nah, ini 8 akar 2. Cuma saya pengen menulis 8 akar 2 di sini menjadi ya 8 akar 2 itu saya tulis jadi ada angka 4-nya. Jadi 4 kali berapa? 2 akar 2 ya. Sama dengan 4 kali 2 akar 2 itu kan sebetulnya berapa? Akar 8. Jadi 8 akar 2 itu ditulis 4 akar 8. Dan 4 sendiri itu 4 itu sendiri ditulisnya 4 akar 1 boleh. Nah, maka perhitungan kayak gini kan kalau perhitungan kayak gini enak kita nggak usah wadat-wadatin langsung aja ini 4 akar 8 dikurangi 8 dikurangi 1 jadi akar 7. Nah, terkait ini kenapa bisa seperti itu kayaknya sudah didiskusikan di kelas. Tapi kalaupun belum teman-teman silahkan diskusikan dengan teman yang mungkin sudah belajar seperti itu.
Ya, jadi sebetulnya sih intinya gini teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini ada misalkan ada 24 gitu ya. Di sini 48, terus di sininya berapa? Teman-teman pastikan tulisannya menjadi mudah gitu ya. Misalkan ini 24, nah 48 pun paksa menjadi 24. 24 kali 2. 24 kali 2 gitu kan. Cuman duanya ini ditulis dalam tulisan akar 4. Yang ini akar 1 kan. Berarti ini jadi 24 akar 5. Jadi hitungannya lebih cepat. Bisa dibayangkan kalau 24 dikuadratin, terus ditambah 48 dikuadratin, terus nanti diakarin baru dapat ini, ribet juga. Gitu ya. Ini sebetulnya opsi perhitungan lain supaya lebih cepat. Gitu ya. Nah, kalau sudah dapat ini teman-teman, ya berarti kita hitung aja langsung ya. Alasnya ini, tingginya ini, menggunakan hukum kekekalan luas gitu ya. Jadi alas kali tinggi akan sama dengan alas kali tinggi gitu ya. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Ini saya nggak perlu menjelaskan kayaknya ini dari mana. Karena ini udah dijelaskan juga di kelas kayaknya. Nah, jika alasnya AC yaitu 8, maka tingginya adalah 4 akar 7. Sedangkan jika alasnya berapa? Nah, ini yang ditanya apa? Jarak titik C, mana jarak titik C? Jarak titik C terhadap garis AB. Berarti C ke AB, ya kira-kira di sini lah. Cuman ini kayaknya nggak mungkin tepat di mana? Nggak mungkin tepat di tengah. Makanya kita butuh bantuan rumus hukum kekekalan luas. Karena kalau pasti di tengah-tengah ya udah aja ini 4 akar 2, ini 4 akar 2 gitu ya. Ini kan nggak pasti di tengah. Nah, jadi kita menggunakan oke, kalau alasnya ini tingginya ini. Sedangkan jika alasnya yang mana nih? Jika alasnya yang ini, nih, berarti tingginya yang ini. Berarti jika alasnya 8 akar 2, bentar. Jika alasnya 8 akar 2, maka tingginya ya ini yang ditanyakan, kan gitu. Ini coret berarti tingginya itu adalah 4 akar 7 per akar 2. Ini dirasionalkan aja teman-teman ya, kali akar 2. Kali akar 2 berarti yang atas jadi 4 akar 14. Kan akar 2 kali akar 7 ya. Ininya 4 ya. Ini akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Berarti 4 bagi 2 ya 2 akar 14. Gitu ya. Jadi ya udah alas kali tinggi, alas kali tinggi. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 14 teman-teman. Oh, ini masih sama ya. Segitiga BDM memiliki panjang sisi DM BM ya, dan panjang ruas garis DM. Jarak titik D ke oke. Nanti teman-teman silahkan, ini kayaknya cocok untuk dicoba sendiri deh ya. Jadi ini M-nya di tengah, ini B, ini D, ini fleksibel saja. Ini 2 akar 13, ini 6 akar 2. 6 akar 2 itu saya tulis 3 akar 2 aja ya. 3 akar 2, ini 3 akar 2 ya di tengah. Nah, berarti standarnya seperti biasa prosedur ngerjainnya. Teman-teman cari tingginya dulu nih. Nah, gitu ya, cari tingginya dulu. Cari tingginya. Ini, terus nanti dapat ini berapa. Gitu. Nanti setelah itu baru menggunakan alas kali tinggi, alas kali. Kita lanjut ke nomor selanjutnya aja deh ya. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 15, titik K terletak pada rusuk EH dengan panjang ruas garis EK banding HK. EK banding HK. Oke. Dan titik F terletak pada rusuk FG dengan panjang berarti berarti kita harus cari dulu ya, berarti ya yang ini. Nah, kalau ada soal kayak gini memang kita bingung memulai apa namanya? Menggambarkannya itu biasanya tidak jelas nanti pas digambarkannya ya. Nah, teman-teman, sekedar pengetahuan, sebetulnya supaya jelas katanya nih, prioritaskan yang diomongin paling sering itu di bawah daerah sini ya. Jadi misalkan EH nih ya, berarti ya coba EH disimpan di sini. Walaupun kayaknya bukan jaminan juga, tapi itu sebagian besar sih terpakai. Jadi berarti nanti teman-teman EH-nya di sini F gitu kan ya, F G H gitu kan. Alhamdulillah nih EH-nya ada di daerah sini. Nah, berarti kalau si E-nya di sini, A-nya harus ngikutin di sini. A, B, C, D, begitulah kira-kira ya. Nah, di sini katanya panjang K terletak di EH dengan panjang EK banding EH di sini ya, mana ya? Nah, di sini ada EK banding EH, EK banding HK sama dengan 2 banding 3. Nah, ini harus diperhatikan. 2 banding 3 itu kan 5, teman-teman. Maka pastikan nih
Si EH-nya itu ya 15 bagi 5 aja dulu. Jadi 3. Nah, maksudnya gimana? Ini nanti 3 itu disebar ke sini sebanyak 2 bagian, ke sini banyak 3 bagian. Berarti nanti ini tuh pembagiannya 15 itu dengan perbandingan 2 banding 3 itu di sininya berapa? 6, betul? Oke, kita tulis pakai warna lain aja. Di sininya 6, di sininya 9. Ya, teman-teman, penjumlahannya mereka berapa? 15 ya. 6 tambah 9. Terus perbandingannya 2 banding 3. Maka teman-teman boleh mengklaim di sini 6. Si EK-nya yang kecil ya. Oke, si EK-nya berapa? 6. 6, betul ya, ini 9. Nah, kira-kira beginilah. Terus katanya ini 9 ya. Kayaknya kurang proporsional deh. 6-nya di sini aja deh. Oke, bentar. 6 gitu ya. Nah, di sini kira-kira. Terus L terletak pada garis FG. Mana FG? FG di sini ya, FG ya, FG ya. FG dengan panjang ruas garis FL. Nah, untuk kasus soal yang ini berarti untuk kasus pernyataan yang ini adalah FL banding GL-nya justru 2 banding 1, teman-teman. Berarti ininya dibagi, ini jumlahin 3. Berarti nanti 15-nya dibagi 3. Berarti 5. 2 bagian disebarin ke sini, berarti 10. Ini 1 bagian ke sini 5. Ya. Berarti nanti FL-nya 10 ya, teman-teman. Berarti FL-nya 10, ininya 5, kira-kira begitulah. Nah, yang ditanyakan jarak garis ini nih. Jarak titik L ke K. Nah, berarti kira-kira inilah. Nah, lihat. Karena yang terlibat sebagian besar itu adalah karena yang terlibat sebagian besar dalam obrolan ini berada pada bidang EFGH, sebaiknya reduksi menjadi soal dimensi 2. Ini itu jadi kan ini dimensi 3. Coba kita reduksi menjadi soal dimensi berapa? Dimensi 2, yaitu pandangan kita terfokus ke EFGH. Yang atas saja tuh, EFGH. Kenapa harus direduksi? Ya seenggaknya dengan dimensi 2 kayaknya kita punya sudut pandang lain nantinya gitu ya. Contohnya yang ini. Berarti kan nanti teman-teman ini teh berapa nih? Ini teh K, ini 6 ya. Sedangkan yang ini berapa? Teman-teman 10 ya. Berarti ini 10 yang L. Berarti kan yang dicari nanti teman-teman yang warna ini nih, yang warna oranye. Kira-kira begitu ya. Nah, gitu kan. Nah, saya ganti dulu deh yang ini biar konsisten oranye gitu ya. Nah, jarinya gimana? Ya udah, kalau misalkan ini 6, sebetulnya saya punya 6 di sini nggak sih? Ya, jadi saya plot aja 6 di sini nih. Berarti kan segini nih, ya, sorry. Ya, segini berarti 6, kalau segini 6 berarti ini 4, teman-teman. Ya, betul? Nah, jadi saya hapus gitu ya. Nah, oke. Okay. Jadi sudut pandangnya lebih jelas lagi. Nah, jika saja ini 4, ini 6, maka ini 4. Nah, terus yang ini titik yang ini garis yang ini berapa? Ini 15. Karena EF sama dengan EF kan. Ya udah 15 dengan 4 kayaknya kita punya hasilnya berapa gitu. Nah, kalau ini kayaknya manual aja, berarti ini kuadrat berarti 9 ditambah ini kuadrat 225 berarti 241 akar 241. Ya dengan kondisi ini tegak lurus. Jadi jawabannya E. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mohon diperhatikan ya, kalau ada soal kayak gini ya coba dari sudut pandang lain dilihat, dikerjakan. Ya, nanti kalau misalkan gambarnya seperti ini nih ya sama aja. Jadi teman-teman cari juga dengan cara ini dipotong dulu deh. Yang dilihatnya part tertentu aja gitu ya. Lanjut ya, nomor 16 ya. Pada kubus ABCDFGH dengan rusuk 18 diketahui bahwa titik W adalah perpotongan diagonal HF dan EG. Oke. Jarak titik E ke garis AW. Nah, jarak titik E ke garis AW. Oke. Nah, di sini teman-teman kita tulis aja ABCDFGH. Ya, ABCDFGH. Nanti ketika gambarnya nggak enak ya mungkin bisa kita pindah-pindah ya. A B C D E F G H F, F-nya nggak usah ditulis dulu deh. Ya, biar nggak ngalingin. Biasanya ngalingin tuh di sini dan sini ya. Ngalingin si gambarnya ini gitu. Nah, titik W adalah perpotongan HF dan AW. Berarti kan HF tuh ini kan teman-teman. Ya, HF dan EG berarti EG.
EG juga kan ini kan. Nah, berarti di sinilah kira-kira titik potongnya. Fix di tengah-tengah banget. Nah, sekarang yang ditanya jarak titik E ke AW. Berarti ini W ya. Oke. Berarti ini W gitu ya. Ini W. Nah, berarti kan ya kalau kita tulis kan gini kan. Oh, ya kan? Nah, betul. Nah, kita bikin segitiganya EAW. Jadi fokus ke segitiga EAW aja. Ya. Nah, kalau udah kayak gini kan udah dapet teman. Berarti kita bikin aja segitiganya ya. Jadi ada segitiganya tuh ada yang gini, betul nggak sih? Terus ada yang gini. Nah, kira-kira seperti itu nggak? Ya. Terus ada yang gini. Kira-kira gitu. Ya. Oke, kira-kira seperti itulah. Ya, oke. Nah, gitulah ya kan warnanya ya. Berarti ini EA, ini ada EA ya. Yang ini W gitu ya teman-teman ya. Nah, jarak garis yang ini, jarak titik apa panjang garis EW, ini kan ini 18, betul nggak sih? Kalau ini 18, maka sebetulnya yang ini 18 akar 2, betul nggak sih? Sedangkan setengahnya itu ya 9 akar 2. Sedangkan AE ya ini 18 gitu. Cuman 18 itu saya ubahnya jadi 9 nggak sih? 9 kali 2 gitu. 9 kali 2 itu ya akar 4 gitu. Ya kira-kira gitulah ya. Ini 18, ini kan 9 akar 2. Nah, kenapa gitu ya biar enak nyari ininya ya. Cara nyari AW-nya kan berarti 9 akar 6. Tinggal dijumlahin aja kan akar 4 sama akar 2. Nah, jika teman-teman tidak mengerti yang cara pengerjaan yang ini, teman-teman boleh menggunakan cara manual aja dulu ya, biar nggak pusing. Nah, ya udah berarti jarak titik E ke garis AW ya kan sebetulnya ini kan. Ya, ini juga kan gini kan sebetulnya. Nah, kira-kira gitulah ya. Maka ini kayaknya tepat menggunakan rumus alas kali tinggi, alas kali tinggi. Jadi kalau alasnya EW, gitu ya, sekali lagi alasnya EW, tingginya EA gitu kan. Akan sama dengan kalau alasnya AU ya, tingginya yang inilah yang ditanya P gitu ya. EW-nya 9 akar 2. EA-nya berapa? 9 akar 4 ya tulis 18 aja ya kalau pas perhitungan ini mah biar enak. AU-nya 9 akar 6 dikali T ya. Oke. Ini teman-teman kan tinggal dicoret aja kan. Ini coret ya. Berarti berarti kita dapat si nilai T-nya itu adalah 18 akar 2 dibagi akar 6. Atas bawah dikalikan akar 6 teman-teman. Berarti 18 akar 12 ya. Dikalikan akar 6 kan. Ini per 6. Betul? Maka dapatlah T-nya adalah 3 akar 12. Nah, dapat lagi T-nya sama dengan 3 akar 12 itu 4 kali 3. T-nya itu dapat 4-nya keluarin 2 ya. 2 kali 3 ya 6 akar 3. Jawabannya A. Sebetulnya ada trik cepatnya ya. Ada trik cepatnya untuk menghitung ini. Tapi silakan diskusi dengan teman-teman yang mungkin sudah mempelajari trik cepat ini. Ya. Tapi kalau cara manual lebih asik juga. Jadi lebih mengkonstruksi cara berpikir kita. Gitu ya. Nomor 17. Pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 16 cm, titik T terletak di bidang ABCD. Jarak titik F ke HT. Oke, jarak titik F ke HT katanya ya. Ya, udah berarti coba kita tuliskan uh, A, B, C, D gitu ya. E, F, H-nya mana sih tadi deh? E, F, G, H ya. E, F, G, H. G-nya nggak usah ditulis ya. H. Nah, berarti katanya TP itu terletak di tengah bidang ABCD. Berarti bidang ABCD ini ya. Oke. Betul ya? Oke, berarti di sini ya. Nah, berarti titik
Oke, jarak titik apa sih? Jarak titik F ke HT. Oh, berarti kita harus nyari dulu HT-nya gini ya. HT. Nah, HT gitulah ya kira-kira ya. Oke, gambarnya biar jelas kita kasih warna merah aja lah ya. Nah, berarti ini HT ya teman-teman. Nah, jarak titik HT. Ya enggak? Oke, bentar. Nah, itu ya. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, jika ada pertanyaan jarak titik F ke garis HT, coba teman-teman fokus ke segitiga FHT. Berarti bikin segitiga FHT. Berarti ya udah FHT. Berarti teman-teman bikin segitiga FHT katanya ya. FHT berarti T ya. FHT. Hmm, berarti gini. Ya enggak sih? Segitiga apa yang terbentuk? Nah, ini menjadi pertanyaan yang penting untuk selanjutnya kita jawab sebelum kita menggambarkan lebih lanjut. Nah, kalau menggunakan insting kayaknya segitiga sembarang ya. Tapi ya coba kita gunakan perhitungan. Bahwa ini ternyata kalau ini 16 berarti ini 16 akar 2 kan diagonal sisi. Nah, yang untuk menghitung ini teman-teman, kan kita kalau untuk menghitung ini nih, yang menghitung ini nih, FT ya. Coba kita bikin segitiga apa di sini ya? Ada segitiga inilah, F, B, terus T. Ada segitiga FBT, terus ada yang warna merahnya kan? Ya kira-kira seperti inilah ya. Berarti ini ada F, ini B, ini T gitu ya. Lihat teman-teman, FB-nya itu berapa? 6, 16. Sedangkan BT-nya itu 8 akar 2. Berarti ini 8 akar 2. Yang ini 16 ya. Cuma 16 kita tulisnya jangan 16 aja deh. Harus ada angka 8-nya, berarti 8 kali 2. 2 itu diubah jadi akar 4. Kenapa? Biar enak. Jadi nanti ini dapatnya FT itu 8 akar 6. Maka FT 8 akar 6, ini pun 8 akar 6 kan dengan cara yang sama HT. Ya walaupun gambarnya kelihatan nggak segitiga sama kaki ya. Tapi kalau kita gambarkan, kalau kita hitung ternyata datanya memberikan informasi memang dia segitiga sama kaki. Nah, biar perhitungan kita tidak membingungkan di dimensi 3 kita reduksi ke dimensi 2 gitu kan. Ini tulisannya F ya, apa? Soal tulisannya. Apa segitiganya apa? FHT berarti FHT gitu ya. FHT. FT-nya berhasil kita cari tadi yaitu 8 akar 6. Yang ini 8 akar 6, yang ini 16 akar 2. Cuman 16 akar 2 saya tulis jadi 8 akar 2 aja deh gitu ya. Yang ininya 8 akar 6 gitu ya. Ininya juga 8 akar 6. Tapi nggak usah ditulis 8 akar 2 juga boleh sih ya. Kalau misalkan mau ditulis berapa nih? Kok 8 akar 8 akar 2 tadi ya? 8 akar 2 ini 16 akar 2 aja deh nggak apa-apa. Nah, sedangkan yang garis yang ini kan sebetulnya ini sama aja dengan rusuk ya. Yang ini nih, itu kita nggak usah cari lagi. Ini kan ini sebetulnya rusuk ya. Jadi ketika digeser itu kan dia rusuk tuh. Ya sama persis ya. Jadi rusuk. Maka ketika kita menuliskan garis yang warna ungu di sini, ini kita nggak usah cari. Nggak usah pakai Pitagoras kayak tadi lagi. Karena ini udah fix berapa? 6, 16. Kalau udah kayak gini enak dong ke kitanya. Karena informasinya sudah lengkap. Yang ditanya adalah jarak titik F ke HT. Berarti teman-teman jarak titik F ke HT itu adalah yang warna pink. F ke HT. Ya mungkin di sini atau di sini. Ya intinya kayak gini lah ya. Nah gitu seperti itu. Artinya berarti kita lakukan seperti alas kali tinggi, alas kali tinggi. Ya, coba kita manfaatkan alasnya yang bawah nih. Kalau alasnya FH tingginya yang ini, ya enggak sih? Oke, berarti 16 akar 2 dikali 16 akan sama dengan kalau alasnya yang warna ini kuning. Tingginya yang warna kuning juga. Berarti berapa tuh? HT itu tadi berapa? 8 akar 6 ya. Berapa? Iya 8 akar 6 kali. Nah tingginya justru yang ditanya. Ya. Ini bisa kita coret. Coret sisa 2 ya. Sisa 2 ini. Berarti nanti teman-teman punya ini 32 akar 2. Ini ya per akar 6 gitu ya. Per akar 6. Sama dengan T gitu. Betul ya. Nah dari sini saya dapat
Berarti 32 akar 2, sorry. 32 akar 2 dikali 6 atasnya, atas bawah kali 6 berarti yang ini kalau dikali 6 kan 32 akar 12 per ini ya 6 gitu ya. Ini berarti T. Coret yang ininya atau ya boleh langsung di sini aja ya. Berarti T sama dengan 32 dibagi 2 ya, berarti 18 per 3. Ini ya, dibagi 2 ya. Akar 12. Cuman kan akar 12 tadi bisa diubah menjadi 4 kali 3 kan. Oke, berarti ini jadi berapa? Duanya dikeluarin jadi 30. Berapa? Kok ini 18 sih? Harusnya 16 ya. Sorry. Kan 32 dibagi 2 ya. 16 harusnya ya. 16. Nah, empatnya diakarin dikeluarin jadi 3 2. Berarti 16 kali 2 32. Ini akar 3 per 3 ya. Oke, jadi jawabannya yang A. Ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi alas kali tinggi itu terpakai sekali ternyata. Kita lanjut nomor 18. Pada kubus ABCDEF dengan panjang rusuk 12 cm, titik K terletak pada FG. Lihat teman-teman di sini yang diobrak-abrik itu FG dengan panjang garis GKFK. Nah, berarti ini kayaknya yang diobrolin banget tuh FG. Nah, maka upayakan FG-nya ada di sini. FG H gitu kan. E-nya berarti di mana? Di sini kan. EFGH, EFGH. Nah, jadi artinya kalau E-nya di sini berarti A, B, C, D. Sebenarnya boleh nggak sih Pak A-nya fix di sini terus? Boleh, silakan. Ada yang seperti itu. Cuman kadang kalau imajinasi saya agak kegeser sedikit, cara menggambarnya itu nanti tuh gambarnya nggak jelas. Maka saya lebih ke ngotak-ngatik si A-nya ditulisnya di sini atau di sini atau di sini atau di sini, gitu ya. Nah biasanya ya indikatornya yang sering diobrolin ya disimpan di sini, gitu. Ya, oke. Terus coba kita lanjut ya. Apa katanya tuh? Oh ini, GK, GK, GK banding FK itu adalah 3 banding 1 teman-teman. Berarti kalau dijumlahin ini 4 ya. Berarti nanti 12 itu dibagi 4 berapa? 3. Maka 3 disebarin ke sini. 3 disebarin ke sini berapa nih? 9. Betul nggak sih? 9. Jadi 3-nya 3 kali 3, 9. Berarti disebarin ke sini 1. Oke. Ya, sebarin ini 1 berarti 3 kali 1, 3. Berarti nanti panjangnya itu 9 banding 3 kan. Nah, gitu. 9 cm sama 3 cm GK. Masih GK, GK ya. GK ini ya. Kan GK-nya 9 cm, ininya 3 cm, berarti 12 benar kan? Dan perbandingannya 3 banding 1 juga. Nah, sekarang jarak titik ini apa? K ya. Jarak titik G ke garis KD. Nah, kan enak tuh gambarnya. Ya berarti kalau jarak titik G ke garis KD, kita bikin segitiga GKD. Teman-teman fokus ke segitiga GKD. Segitiga GKD kan ini. Ya enggak? Nah, kan segitiga GKD kan ini. Ya, betul? Nah, ya kira-kira seperti itulah. Oke? Nah, udah beres. Nah, GKD-nya berarti GK-nya 9, yang ini kan berarti 12 akar 2. Nah, tinggal teman-teman kalau udah kayak gini, saran saya sih reduksi menjadi diskusi tentang dimensi 2 saja gitu. Jadi jangan diobrolkan dalam dimensi 3. Jadi coba gambarnya kita gambarkan ulang. Jadi gambar dimensi 2 saja. Gitu ya. Yang ininya 9 teman-teman ya. Yang ininya 9, yang ininya 12 akar 2 kan yang ini. Cuman 9 sama 12 akar 2 dia punya kesamaan yaitu 3. 9 dan 12 itu punya 3 kan. Sama-sama punya 3. Maka saya tulis 9 itu 3 kali 3. Yang 3 satunya lagi tulis akar 9. Biar memudahkan ya. Yang 12 akar 2-nya saya ubah jadi 3 kali berapa? 4 akar 2 ya. Betul nggak sih? 3. Nah, yang ini kan 4 itu kan akar 16. Yang ini akar 2. Betul nggak sih? 3 kali ya. Jadi ini akar berapa? Akar berapa nih? 32. Oke, 3 akar 32. Nah, ini 3 akar 32. Jadi nanti gampang mencari ininya.
Cara mencarinya kan 3, ya ini akar 9 tambah akar 32, jadi akar 4 1. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau udah kayak gini kan yang ditanya apa katanya tuh? Lagi-lagi jarak G ke KD, berarti yang ini lagi tuh. Berarti kita memanfaatkan alas kali tinggi, alas kali tinggi ya. Alas ini apa sih? GK ya, ini GKD ya, GKD. Lihat, kalau alasnya GK teman-teman, maka tingginya GD. Ya, mungkin kalau menggunakan bantuan ini ya, alasnya ini, tingginya ini. Sedangkan jika alasnya yang ini nih, alasnya yang ini, maka tingginya yang ini. Kira-kira begitulah ya. Mudah-mudahan sih dipahami ya. GK GK dikali GD akan sama dengan kalau KD dikali yang ini, tinggi ini. Oke, GK-nya 3 akar 9, nggak usah 3 akar 9 kalau dalam perhitungan. Tulis aja 9. GD juga nggak usah 3 akar 32, tulis aja 12 akar 2 kalau perhitungan yang ini mah. Tadi mah diubah ya hanya dalam rangka biar gampang mencari. KD-nya berapa KD-nya? Tadi 3 akar 4, 3 akar 41 ya. Ini T. Ya udah berarti ini tinggal dicari, ini dicoret ya. Dicoret teman-teman. Coret, coret. Dapatlah 3 ya. Dapat ini 3. 3 kali 12 ya, berarti 36 akar 2. Yang ini 41 ya, per akar 41. Betul nggak sih di kebawahin ya? Ya, berarti dapatlah T-nya adalah 36 akar 2 per akar 41. Rasional kan atas bawah. Dengan kali akar 41 per akar 41. 36 bawah jadi 41, atas jadi 2 kali 41 itu akar 82. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami. Segitiganya sangat nampak jelas kalau memang kita menggambarnya juga tegas, yaitu oke FG-nya daerah sini gitu ya. Oke. Lanjut ke nomor 19. Pada kubus ABCDFGH, panjang rusuk 48 cm, titik K terletak pada BF. BF. Nah, BF. Nah, ini ya, berarti terletak pada BF. Sedemikian sehingga panjang ruas FK BK 3/1. Jarak titik nol adalah titik perpotongan. Nah, ini kayak soal yang tadi kayaknya. Jadi silahkan dikerjakan aja, menggambarnya juga sama kayak nomor 17. Terakhir nomor 20, panjang kubus ABCDF dengan panjang rusuk 6 cm. Titik K terletak di GF. Oke, berarti ya tadi ya silahkan teman-teman dikerjakan lagi, yang ini juga kayaknya bisa ya. Jarak titik C ke DK ya udah, berarti kita coba apa namanya, tulis misalkan CD gitu ya, berarti A B C D gitu ya. Ini B-nya nggak usah ditulis deh. E F G H. Terus jarak titik C ke DK. Oke, berarti K itu adalah di tengah-tengah mana? K itu di tengah-tengah GF ya. Ini ya. Oke, ya udah berarti bisa. Nah, bisa jadi ini gambarnya kurang kurang asik. Berarti mungkin C-nya di sini mungkin ya. Coba dulu deh. A B C D E F G H. Oke, berarti kayaknya lebih enakan yang tadi ya. Oke, berarti enakan yang tadi aja berarti. Sudah betul, berarti A B C D-nya tadi di sini C D. Ini A B ya. A B C D terus E F G H. E F G H gitu. Walaupun ya agak ribet-ribet dikit lah ya. Terus apa nih? K di tengah-tengah di sini ya. Oke. Terus jarak titik C ke KD. Nah, KD. Oke. Betul? Nah, ya udah kalau udah kayak gini kan udah enak. Berarti jarak titik C ke KD, jarak titik C ke KD ya ini ya, gitu ya. Berarti kita bikin segitiga apa? Nah, CDK. Berarti gini lah kira-kira. Betul nggak? Nah, kan gambarnya kan lebih jelas kan? Nah, kalau udah kayak gini, bikin segitiganya ya gini aja. Nah,
Berarti ini K ya. Ini C, K, C, D atau C, D, K. Nah, udah beres kalau ini 6 berarti kita harus mencari sisi-sisinya ya. Kalau ini 6 berarti ini 3 kan. Ini berarti 6. 6 itu kita ubahnya menjadi 3. 3 kali 2. 3 akar 4. Maka ininya 3 akar 5. CK-nya ini 3 akar 5. CD-nya itu 6. 6 itu ubah menjadi 3 kali 2. Oke, ini 3 akar 4 gitu ya. Nah, yang ini berarti 3 akar 9. Ya, 3 akar 9 itu sama dengan berapa? 9 ya. Ya udah berarti kalau ditanya jarak titik C ke KD ya gini aja. Nah, berarti lagi-lagi alas kali tinggi, alas kali tinggi. Jadi kalau alasnya KC, kalau alasnya CD aja deh. Kalau alasnya CD, tingginya KC kan. Oke, yang ini kan. Nah, tuh. Tapi kalau alasnya yang mana? Alasnya yang ini, berarti tingginya yang oke ya. Bentar. KD, berarti tingginya yang ini ditanya ya. CD-nya ya 3 akar 4 itu ya 6 aja ditulisnya kalau di sini mah ya biar nggak ribet. KC-nya ya 3 akar 5. KD-nya 9. Nah ya yang ininya T. Berarti T-nya itu kan 6 kali 3. Berarti yang ini kan jadi 18 ya. 18 akar 5 per 9. Berarti 2 akar 5. Nah cuman memang mohon diperhatikan cara mencari KC-nya kadang agak tidak terpikirkan ya. Padahal ya udah ini 3 ini 6. 6 itu ya 3 akar. Ya, sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih.